Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Aja yang belum ditunjuk, yang luar udah semua lah. Sama langsung dirtek. Ternyata ada satu step lagi di tengah, yaitu technical advisor. Kita bisa kritik, bla bla. Kan kalau gue selalu bertanya, ada apa di belakang ini? Pemikiran apa? Kluivert itu udah bicara sama Cruyff. Jadi kayaknya Kluivert pengen fokus ke timnas, sehingga sepak bola Indonesia yang harus dibenahi itu suruh orang lain lah. Nah, untuk menunjuk dirtek yang tepat, itu kan SOP sekarang ya, itu ada agensi di belakang. Gue nggak tahu apakah satu agensi, dua agensi, atau tiga agensi. Agensi yang memberikan nama ke Erick Thohir. Nggak mungkin Erick Thohir bilang, oh ya ini tahu. Nggak mungkin itu. Ya, Oke? secara CV-nya ya segala macam ya. Jadi agensi ini yang memberikan nama. Nah, sekarang dengan hadirnya Cruyff. Jordi Cruyff, mereka, si Erick Thohir udah nggak mau ambil apa-apa lagi, ambil keputusan siapa dirtek. Ini semua lewat Jordi. Jadi Jordi yang komunikasi sama agensi, gue butuh ini, terus dia yang cek, karena dia lebih tahu dirtek Belanda yang cocok siapa, bukan Erick Thohir. Oke. Which is, gue bilang, is a good step. Dia sebagai pemain mediocre, Ya. dia pernah perform di Al-Hafez. Maccabi Haifa, kalau nggak salah. Al-Hafez Israel. lumayan lah sebentar. Ya, nggak as a dirtek. Oh, dirtek, oke. Di Haifa atau Tel Aviv? Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv ya? Maccabi Tel Aviv. Oh, oke. Maccabi Tel Aviv cukup bagus. Terus di Barcelona, yang kita lihat sebagai untuk seorang technical advisor kan pengalamannya. Usia 5, pengalamannya banyak. 51. Dan jangan lupa, dia itu lahir dari bayi udah dicekokin total football. Lu dari kecil hidup bapak lu itu Johan Cruyff. Ngerti gak? Pasti lu diajarin dari kecil sampai otak ya. The only way to play football well itu adalah total football. Dan filosofinya cocok dengan pelatih yang ada, dengan Van den Berg yang U23. Ini kan tujuan Erick Thohir kan membangun filosofi, kita berdua sudah bahas minggu lalu ya, bahwa dari yang paling bawah sampai atas linear dengan filosofinya. Nah, ini yang tugas Jordi Cruyff untuk menunjuk siapa dirtek yang cocok. Van den Berg itu akan tinggal di Indonesia. Oh, gitu. Dirtek juga akan tinggal di Indonesia. Nggak gampang juga. Harus memang. Ya, netizen itu sering lupa, kita itu rank 127. Jadi nggak mungkin lu dapat papan atas. Karena papan atas incernya negara rank 1 sampai 25 lah. Dirtek di bawah itu mungkin incernya 25 sampai 50. Dirtek di bawah itu mungkin 50 sampai 100. Ya kan? Baru kita. Artinya Jordi Cruyff ini harus benar-benar menseleksi calon dirtek yang diberikan oleh agensi-agensi ini. Siapa yang cocok. Jadi nanti Erick Thohir feeling gue tinggal lo mau tunjuk siapa ini, oke, kita nego segini oke, deal. Dan itu di bulan Maret, dia mulai kerja 1 Maret dan ini udah tanggal 3 ya sekarang. Artinya dia sudah bekerja, dia akan menseleksi, dan feeling gue sih nggak lama kita akan punya dirtek. Berarti temporary dong coach dia. Si Jordi. Nggak lama. Nggak lama. Tapi dia juga berdasarkan pengalamannya, dia akan kasih masukan ke Kluivert dan kawan-kawan. Dia akan kasih masukan ke Van den Berg di U23, ke Coach Nova di U17, di nanti pelatih baru. Itulah kenapa pelatih U20 belum ditunjuk. Tugas dia juga untuk menseleksi, feeling gue ya,
tugas dia untuk menseleksi pelatih U20 yang satu visi dengan semuanya. Gimana Mas, lu ngeliat dari ini ada bocoran nggak dari media-media mempertanyakan Dia lebih banyak bocoran daripada technical advisor-nya? Kan lu yang dapat bocoran 51 tahun gitu kan? Apa bocoran berikutnya? 51 umurnya. 51 Iya, iya, benar, 51. Tapi bukan Dirtek ternyata. Dirtek. Technical advisor apa nih? Apa PSSI ngetes air? Ya. Wah, kalau ternyata banyak yang oke, wah sekalian aja deh jadi Oh gitu. direktur. Oh, itu ada Enggak, kemungkinan ya. enggak. Ada kemungkinan jangan-jangan. Enggak ya, karena kan posisi technical director itu kan strategis banget dan penting memang. Tadi kan Justin bilang filosofi, ya pasti dia kan yang ngatur supaya seirama semuanya. Jadi memang harus orang yang betul-betul pilihan gitu. Dan untuk PSSI menunjuk, ya kan harus tahu latar belakangnya segala macam. Ya memang Jordi Cruyff yang menurut pengalamannya jauh lebih sukses untuk bisa memilih, termasuk tadi yang sebelum di Maccabi dia di klub Siprus kalau nggak salah, Lasarna atau apa gitu ya, lupa gue namanya. Itu pun klub ini yang tadinya tim biasa aja, tapi dia bisa ngelihat, oh mereka butuh pelatih seperti ini, mereka butuh tim pelatihan yang seperti apa, mereka butuh gaya main yang seperti apa, itu semuanya diatur sama si Jordi Cruyff itu. Dan tim itu perlahan-lahan tiba-tiba bisa naik di peringkat-peringkat atas gitu, yang tadinya nggak dianggap. Maccabi juga seperti itu. Oh, dia nunjuk pelatih-pelatih ketika tim ini berapa kali ganti pelatih, Jeblok, semuanya nunjuk dari Jordi Cruyff. Dan penunjukan itu berbuah gelar terus buat Maccabi itu. Jadi kan dia bisa mencium siapa pelatih yang cocok untuk Maccabi pada saat itu gitu. Dan terbukti bisa menghasilkan gelar demi gelar atas rekomendasi semuanya dari si Jordi Cruyff. Jadi emang dia punya kemampuan untuk mencium siapa yang pantas di posisi apa, makanya kenapa dia ini menjadi advisor gitu. Feeling gue ini permintaan dari Clifford. Iya, dia percaya banget berarti kan feeling sama, gue permintaan sama dari pilihannya dia. Kenapa nggak dia jadi Dirtek sekalian? Kalau emang dia pernah punya. Ya mungkin dia nggak mau. Karena lu harus tinggal di sini kan. Iya, iya. Oh itu yang mungkin ya. Harus tinggal di sini dan Obstacle-nya mungkin itu ya. day to day work gitu kali mungkin dia masih enggak. Kalau advice kan saat dibutuhkan. Konsultan. ini baru. Zaman sekarang tuh emang populer dengan kata konsultan. nggak terikat tapi duitnya gede gitu ya. Kalau konsul di kantor-kantor kan gitu sekarang kan. Dan harapannya pasti pilihan yang dia tentuin jatuh ke orang yang tepat, karena based on pengalaman dia sukses melakukan itu. Kan kita ya jangan bicara dia menjadi Dirtek atau advisor di klub besar gitu kan. Kita kan Jasim bilang tadi, kita kan negara yang biasa aja gitu. Jadi mau di compare sama Maccabi ya mungkin ya itu kan juga bukan negara yang ngetop sepak bolanya gitu, tapi ternyata dia bisa execute apa yang dibutuhkan oleh klub pada saat itu gitu. Nah ini kan yang dibutuhkan kita sekarang apa nih? Nah dia tuh bisa melihat itu, kenal orang cukup banyak pastinya. Kalau dari Belanda apalagi gitu kan, dan dia yang paling cocok siapa nanti. Jadi ini benar-benar investasi jangka panjang. Kalau Clifford dan kawan-kawan kan jangka pendek lihat ke Piala Dunia. Tapi mau lolos nggak lolos, we have to move on kan. Nah ini investasinya, makanya Van den Breggen jadi U23 karena incernya Olimpiade. Nanti feeling gue ya U20 mau itu lokal mau itu luar, yang penting filosofinya sama, bisa menjalankan kan. Berarti untuk jangka panjang nih filosofi kita akan linear dengan filosofi Belanda ini berarti ya. Iya. Siapapun pelatihnya, Siapapun pelatihnya, habis kualifikasi Piala Dunia nih ya. Ya kalau ngeliat tim yang dibentuk sih ya pasti gini. mau ke sana. Oke, itu dia dari soal Jordi sebagai technical advisor PSSI. Sampai kita menunggu juga kabar apakah akan dalam waktu dekat ditunjuk seorang Dirtek atau jangan-jangan mungkin sambil merangkap dulu, mungkin melihat apakah Jordi nyaman. Tadi kata Mas Ara mungkin ada hints. Yaudah Jordi lu aja deh sekalian day by day nyatakan. Tapi kalau ini masih banyak yang penasaran bocoran-bocoran squad, apalagi besok tanggal 4 sudah dibuka nih penjualan tiket timnas lawan Bahrain. Sementara yang terdekat justru kita menghadapi Australia dulu. Udah bulan Maret ini menuju berangkat. Mereka berangkat kan tanggal berapa ya?
Berarti kalau main tanggal 20 mungkin 2 hari 3 hari Kalau sebelum. ngumpul kalau Enggak habis liga selesai. kalau Liga 1 kan lebih cepat diselesaikan untuk bisa ngumpulin at least seminggu. Oke. Tapi kan pemain-pemain lain kan tanggal 16 masih main, Betul. tanggal 15 masih main. Dan trip ke sini kan panjang juga. Mereka mungkin baru bisa gabung 18, artinya kan 17. 17. 16 itu hari Minggu. Ya, ada Jadi pertanyaan. sampai 17. 17. Mainnya Kalau 20. Kalau langsung berangkat tuh dari 16 malam berarti kan nyampe di sini 17. Mau nyampe Australia. Iya, Langsung Oh, Australia. langsung nggak berangkat ke Indonesia. Iya, ngapain sini dulu? berapa tuh? 17 tuh baru Nyampe nyampe. usul istirahat, recover, 18 latihan, 19 latihan, 20 main. Makanya cuma Dua latihan. yang di Eropa pada main-main itu 16 baru bisa cabut gitu. Sementara yang di sini Atau yang ada yang 15 mungkin. yang di ASEAN tuh kayaknya bisa diberangkatkan lebih dulu gitu. Nah ini kan berarti udah bulan Maret. Berarti Kluivert juga harusnya kapan? Udah di Jakarta lagi dong. Berarti harus katakan Maret bakal balik ke Jakarta kan? Akan balik. Nah berarti dia gimana menurut kalian metode dia mengumpulkan pemainnya? Mungkin dari pemain-pemain yang udah mayoritas dari yang udah skuad lama. Iya. Terus sisanya gimana menurut Gue kalian? rasa nggak akan banyak dirombak. Iya, Yang penambahan paling satu, yang dua dirombak paling banyak ya. mungkin yang di subs ya. Sub mungkin akan, oh ini ada pemain satu bintang pemain lokal yang bagus tapi belum pernah main di timnas, kita kasih kesempatan itu doang. Tapi intinya ya feeling gue itu aja. 90% lah kalau masih tim yang lama lah. Ya karena itu materi yang saat ini mungkin terbaik yang kita punya gitu kan. Mau yang di luar, mau yang di dalam. Sejauh ini kan kalau ada perubahan maksimal 2, gua rasa sih pemain baru gitu. Dan tim pelatihan pasti udah monitor terus tim yang ada di sana kan. Walaupun Kluivertnya bergerilanya di Jakarta atau di Indonesia gitu kan kemarin-kemarin sama timnya, tapi kan pasti dia monitor juga tim inti kita yang main di luar kan. Ya Verdong lah, Tom Haye lah, semua kan pemain-pemain itu kan pasti mereka monitor terus gitu. Dan mereka yang jadi backbone tim kita kan. Jadi pastinya yang di sana nggak tahu dia hadir langsung ke lapangan apa enggak, tapi pasti kan dia monitor dan di analyze. Gue pengen nanya 2 posisi di back kiri dan back kanan. Back kiri kan tambah Dean James penuh banget kan. Menurut kalian apakah tetap semuanya ada termasuk tambahan Dean James atau bakal ada yang keluar dari antara Verdong, Patinama, Arhan atau akan Gue bilang sih nggak ada yang keluar. nggak ada yang keluar dari back kiri itu semua ya? Cuman nggak, Dean James ini kan bisa main di depan, sebagai sayap winger. kiri, betul. Dan Ragnar nggak main kan? Ya, Suspend. akumulasi. Jadi bisa aja di sayap kiri ini either Dean James yang main atau Marcelino. Eventually bisa. Tapi gue bilang sih feeling gue Marcelino akan jadi starter. Oke. Terus Satu-satunya pemain lokal lah ya yang bisa nembus ke Marcelino iya, kayaknya. Marcelino. Berarti Rido bakal diganti sama ini ya Iya. kalian ya? Kayaknya Sama Hilgers sih. ya kemungkinan ya? Untuk starter Nggak, kayaknya Dix, lu nggak main 3 back, 4 back. Oh udah 4 back Iya. pasti ya? Berarti Feeling gue ya, ini murni Dix main di mana? kita Back berandai-andai. kanan berarti. Back kanan Dix, back kiri Verdong, tengah Hilger sama Itses. Oh iya Hilgers kan yang ganti Rido berarti Iya. kan? Iya. Gitu. Kalau dengan sekarang Sandy Walsh sudah pindah tim juga ganti klub, menurut lo bek kanan antara Asnawi atau Handy Walsh ada yang mental nggak dengan adanya Kevin Nix? Kan pasti dengan namanya Dean James, Pelupesi, kuotanya numpuk dong. Atau mereka memaksimalkan mereka masuk semua, di tengahnya ada yang diganti atau striker ada yang Nggak, mungkin dimentalin. yang diganti Ferrari kayaknya ya. Oke, di Ferrari backnya. hilang kan masuk satu slot untuk Dean James misalnya. Terus di tengah Atau striker ada yang dimentalin juga kan masih kayak hoki atau ya mungkin salah satu akan antara Dimas hilang. Derajat atau siapa Atau Renata, strike. ya. Kalau di depan sih pasti yang pemain kita yang ada di squad, gua rasa Egi itu ada di situ. Lagi bagus dia di Dewa ya. Iya, Iki lagi bagus. Ricky Kambuaya kayaknya ada di situ. Kalau 2 pemain yang menurut gua punya potensi untuk ya dapat 5 menit lah misalnya atau 15 menit. Tapi Joey
Jamesnya belum disumpah kan? Belum. Kapan? Katanya minggu ini kan? Kalau gue baca sih Minggu ini. di sana tapi di luar. Ya nggak apa-apa, yang penting disumpah kan. Tapi nggak tahu deh tanggal. Pokoknya mau dikebut di lawan Australia udah main. Iya. Iya. Nah kalau sana lawan Australia main di tengah HY Joey, Marcelino depan. Nah yang 3 depan ini yang masih jadi tanda tanya. Ya, pasti Romani main sih. Satu oleh kayaknya. Ole pasti main, main tapi sih. apakah dia jadi striker atau jadi winger? Nah iya itu Ya kan? penasaran gue. Bisa juga Reinders main jadi winger, oleh striker, Marcelino di kiri. Bisa juga apa namanya si Marcelino di belakang striker, oleh striker, Reinders sama James. James di kiri depan. benar. Nah di depan ini masih bisa geser-geser lah. Menarik ya, ini masih kita penasaran banget pastinya semua penjaga sepak bola. Siapa pemain-pemain yang akan dibawa ke Australia oleh Kluivert, bocoran siapa dan pemain yang mungkin akan akhirnya Yang diaspora feeling gue semua dibawa. termasuk yang di ASEAN. Ya, Jordi Amat gitu. Jordi Amat mungkin enggak. Jordi Amat enggak. Strike gue nggak ya, strike itu di bench aja nggak ada loh. Ya, Berapa match terakhir? Si Nathan juga lagi turun banget. Turun banget kan. Masuk ke 21 Nathan. Iya. Dan Ya, jarang. itu dia kita lihat tunggu sampai ya menunggu kabar terakhir siapa nih Kluivert yang sudah mengantongi dari pemain-pemain yang ada dari diaspora maupun yang bermain dari Liga 1. Mungkinkah ada kejutan? Kita tunggu saja dari Coach Patrick Kluivert pasti. Wow, Calvin Verdonk harus mulai gelisah. Bintang baru Liga Belanda ini terancam ambil alih posisi bek kiri timnas Indonesia. Siapakah dia? Simak penjelasannya hingga selesai, agar tidak gagal paham. Mulai sekarang, Calvin Verdonk harus siap-siap mengusir rasa nyaman tidurnya. Posisi bek kiri yang sebelumnya tampak tak tergoyahkan di timnas Indonesia, kini terancam oleh sosok bintang baru yang siap menggesernya dengan cepat. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Juni 2024, Calvin Verdonk seakan menjadi pilihan utama di posisi bek kiri Garuda setelah debut gemilangnya pada 11 Juni 2024 melawan Filipina. Dengan 9 penampilan bersama timnas Indonesia, Verdonk telah menyingkirkan pesaing-pesaing tangguh seperti Shane Patinama, Nathan Tio Aon, dan Pratama Arhan dari posisi tersebut. Di klubnya, NEC Nijmegen, pemain berusia 27 tahun ini juga terus menunjukkan konsistensi luar biasa, mencatatkan 25 penampilan dengan 1 gol dan 1 assist di semua kompetisi. Hampir dipastikan bahwa Verdonk akan mengisi posisi bek kiri di laga-laga penting melawan Australia dan Bahrain. Namun, mulai sekarang Calvin Verdonk tak bisa lagi tidur nyenyak karena ancaman besar datang dari proses naturalisasi pemain baru yang sedang diurus oleh PSSI. Sosok yang akan memperebutkan posisi bek kiri dengan Verdonk ini ternyata bukan sembarang pemain. Dia adalah Dean James, bek kiri andalan Go Ahead Eagles yang sedang bersinar di Eredivisie. Dengan 24 penampilan di musim ini dan catatan 1 gol serta 1 assist, James berhasil mencuri perhatian banyak pihak, termasuk pengamat sepak bola. Dean James, yang juga merupakan pemain keturunan, kini sedang menjalani proses naturalisasi dan bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan, baru-baru ini, dia sukses mencatatkan assist saat Go Ahead Eagles mengalahkan raksasa PSV Eindhoven di KNVB Beker. Haris Pardede, atau Bung Harpa, seorang pengamat sepak bola ternama, menilai bahwa Verdonk harus berhati-hati karena James punya keunggulan dalam agresivitas dan duel udara yang membuat persaingan di posisi bek kiri semakin sengit. Mungkinkah Calvin Verdonk akan digusur dari posisinya yang selama ini menjadi miliknya? Skenario ini tentu semakin menarik dan penuh drama.
Bukan kaleng-kaleng, beredar kabar mengejutkan, Frank van Kempen bakal jadi asisten pelatih Timnas Indonesia U23. Erick Thohir ungkap. Kebenarannya, apa yang terjadi selanjutnya? Simak videonya hingga selesai dan berikan komentar kalian. Bergulir kabar luar biasa yang membuat dunia sepak bola Indonesia geger. Nama Frank van Kempen kini mencuri perhatian publik karena dikabarkan akan bergabung dengan Timnas Indonesia U23 sebagai asisten pelatih. Ya, kalian tidak salah dengar, sosok mantan pelatih muda Nak Breda ini ternyata menjadi kandidat terkuat yang disebut-sebut akan segera terbang ke Indonesia untuk mendampingi Gerald van den Burg. Media-media Belanda pun semakin gencar membahas hal ini, menyebut bahwa kehadirannya sudah diambang pintu. Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara mengenai isu panas ini. Dengan penuh rasa penasaran, Erick mengungkapkan bahwa dirinya belum menerima kabar pasti dari Gerald van den Burg tentang hal ini. Saya akan cek dulu, belum tahu pasti, karena Gerald belum memberi info ke saya, ujarnya dengan nada penasaran di tengah acara Grand Launching Reksadana Trimegah Sepak Bola Merah Putih di The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025. Erick bahkan memastikan akan melakukan komunikasi langsung dengan Van den Burg dalam waktu dekat melalui video call untuk mengonfirmasi segala perkembangan dan informasi terbaru mengenai rumor ini. Besok malam rencananya ada video call. Saya akan cek laporannya, lanjutnya. PSSI tampaknya semakin mendesak agar Van den Burg segera memulai tugas beratnya menangani Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di SEA Games 2025. Frank van Kempen, yang sudah berusia 53 tahun, dikenal sebagai pelatih berpengalaman, khususnya dalam menangani tim muda. Nama-nama besar seperti Venlo, Sparta Rotterdam, dan NAC Breda pernah merasakan tangan dinginnya. Bahkan, ia pernah menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Belanda U21. Dengan segala pengalaman dan spesialisasinya menangani tim muda, apakah ini menjadi tanda bahwa Van Kempen akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia U23? Kejutan besar atau hanya kabar burung? Kita tunggu saja. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Jai Idzes kirim pesan super penting jelang laga raksasa Timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. Apa yang dikatakan Kapten Garuda ini akan membuat Anda terpukau. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Jelang dua laga hidup mati yang bakal menentukan nasib Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Jai Idzes, sang Kapten Timnas, mengirimkan pesan luar biasa untuk seluruh penggemar tanah air yang tak sabar mendukung Garuda. Pada 20 Maret 2025 nanti, Indonesia akan bertanding melawan Australia di Sydney, lalu 5 hari setelahnya, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan posisi Timnas Indonesia yang masih rapuh di peringkat ketiga Grup C dengan 6 poin, segala sesuatu akan sangat menentukan, dan Jai Idzes tahu betul betapa pentingnya dukungan dari fans. Dengan penuh semangat, Jai Idzes yang mengenakan nomor punggung 3 ini meminta penggemar untuk selalu menjaga kesehatan, agar mereka bisa memberikan dukungan maksimal pada dua laga krusial tersebut. Jagalah kesehatan kalian karena kami sangat membutuhkan dukungan kalian bulan depan, seru Idzes. Meski dirinya sangat tidak sabar untuk segera membela Timnas Indonesia, fokus utama Idzes saat ini adalah membantu klubnya, Venezia. Namun, Jai Idzes menyatakan bahwa di bulan Maret nanti, dukungan dari publik Indonesia akan menjadi kunci penting.
Dukungan itu bisa datang lewat media sosial, televisi, atau bahkan langsung ke stadion. Saya yakin tiket untuk pertandingan Indonesia versus Bahrain bakal habis terjual, ujarnya dengan percaya diri. Sebagai bek berusia 24 tahun yang penuh semangat, Idzes pun berharap kemenangan besar bisa diraih saat timnas Indonesia berjumpa Bahrain di Gelora Bung Karno. Kami harus menang, serunya, memastikan bahwa kemenangan adalah harga mati. Timnas Indonesia sebelumnya sudah sukses menahan imbang Australia dan Bahrain, dan kini modal itu akan dijadikan kekuatan untuk menuntaskan laga hidup mati yang menanti.